Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Ini dibuat oleh saya sendiri, Aulia Maharani, dan teman saya, Kartika Wahyu Ramadona. Yang pertama adalah konsep dasar pengorganisasian. Definisi pengorganisasian banyak dikemukakan dengan rumusan yang berbeda-beda, meskipun mengandung unsur yang sama untuk memperoleh pengertian yang lebih luas dari pengorganisasian itu, maka pada awal pembahasan ini saya akan mengemukakan dari beberapa ahli, yaitu contohnya menurut ini, pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Bentuk spesifik dari kerangka organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Kemudian lanjut, yaitu pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, kemudian penentuan relasi antar bagian, dan yang terakhir adalah koordinasi. Seperti yang dilihat di sini, ada proses pengorganisasian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Dalam pencapaian tujuan, perencanaan tentunya telah ditentukan keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah mengimplementasikan. Upaya untuk penyederhanaan keseluruhan kegiatan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi sederhana dan spesifik, di mana setiap orang ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik, termasuk dinamakan sebagai pembagian kerja. Contohnya itu seperti di dalam bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk di bagian dapur, kemudian pelayanan pelanggan di meja makan, kemudian kasir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, pada restoran, bagian pencatatan menu, bagian tersebut bertugas memberitahukan menu kepada pelanggan, kepada bagian di dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur ke pelanggan di meja makan. Kegiatan tersebut bisa dikelompokkan menjadi satu departemen yang saling bekerja sama. Kemudian yaitu yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Di dalam hierarki ini terdapat 2 proses penting, yaitu yang pertama, span of management control atau span of control, yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Contohnya, dari bisnis restoran, di setiap bagian diperlukan beberapa orang di bawah atasan, yaitu 1 orang untuk bagian keuangan, 2 orang untuk bagian dapur, dan 3 orang untuk bagian pelayanan. Kemudian yang kedua, yaitu change of command, yaitu menjelaskan bagian batasan kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan. Chain of command ini juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi hierarki yang paling tinggi hingga hierarki yang paling rendah.
Kemudian yaitu yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kemudian kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Menurut Ernie, menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Antara lain, yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi ini dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian, memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan seperti pabrik garment, penghasilan produk konveksi. Kemudian lanjut ke yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi berkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntunan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Kemudian kita lanjut ke bagian pendekatan dalam proses departementalisasi. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional. Berdasarkan fungsional ini dalam organisasi atau proses departementalisasi, yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Kemudian itu yang ini berdasarkan produk. Berdasarkan produk, pendekatan kedua ini adalah dalam departementalisasi adalah berdasarkan produk, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Kemudian ada berdasarkan pelanggan. Pendekatan ketiga ini berdasarkan pendekatan yang ketiga ini penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Kemudian yang keempat berdasarkan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Kemudian, berdasarkan matriks, pendekatan ini menggabungkan antara fungsional dengan pendekatan lainnya, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Kemudian next. Yang terakhir, struktur organisasi formal dan informal. Menurut Fayol, menyatakan bahwa organisasi terbentuk ketika jumlah pekerja cukup banyak. Organisasi dibutuhkan karena dapat menyempurnakan suatu pekerjaan dibandingkan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan upaya individual.
Masing-masing organisasi mempunyai struktur organisasi formal dan informal. Seperti yang dijelaskan, struktur formal itu biasanya terencana dan transparan, sedangkan struktur informal itu tidak terencana dan tersembunyi. Untuk mungkin itu saja penjelasan dari saya, selebihnya bisa dibaca di makalah yang telah kami kirimkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.